Sejak berdirinya, kota ini dipandang sebagai replika dari surga bagi umat Kristen, bahkan kota ini menjadi gudang dari relik-relik kekristenan yang sangat megah pada masanya. Hey man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the noose and in my mind, all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like... Hai historian, kembali lagi di channel Delta Buana. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai sejarah berdirinya Konstantinopel dan mengapa kota ini bisa menjadi sangat penting. Bahkan dalam Islam, Rasulullah pernah berkata sesungguhnya Konstantinopel itu pasti akan dibuka dan sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baiknya pasukan adalah pasukannya, hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan hal tersebut tentu membuat kota Konstantinopel ini semakin istimewa dan semakin menarik pula untuk kita ketahui bagaimana sejarah dari Konstantinopel ini. Maka dari itu, siapkan dulu alat tulis kalian karena kita akan segera menuju ke pembahasannya. Tapi sebelum kita lanjut mohon dukungannya dengan cara like dan juga subscribe, karena akan ada banyak informasi seputar edukasi dan sejarah lainnya. Berdasarkan catatan sejarah, Konstantinopel merupakan salah satu kota paling penting di dunia yang berdiri pada abad pertengahan. Hal ini dikarenakan Konstantinopel memiliki letak yang sangat strategis, baik dalam segi ekonomi maupun politik. Hal ini dikarenakan Konstantinopel terletak di antara benua Asia dan juga Eropa yang dibelah oleh selat yang bernama Bosporus. Sejarah awal berdirinya Konstantinopel berawal dari Kekaisaran Romawi yang terbagi menjadi dua, yaitu Romawi Barat dan juga Romawi Timur. Pembagian ini terjadi pada masa kekuasaan Theodosius I sekitar tahun 379 hingga 395 Masehi. Namun seiring perkembangannya, kekuasaan Romawi Barat mengalami keruntuhan pada tahun 476 Masehi, usai dikalahkan oleh orang-orang barbar yang dipimpin oleh Odoacer. Sementara Romawi Timur justru semakin makmur dan tidak tersentuh. Awal kejayaan Konstantinopel ini memiliki sejarah yang panjang dan semakin berkembang ketika Konstantinus Agung memindahkan ibu kota dari Nikomedia dari Anatolian ke Bizantium, yang kemudian dikenal sebagai Konstantinopel pada tahun 330 Masehi. Bahkan pada tahun 410 hingga 413 Masehi, kota ini dibangun tembok yang bernama Theodosian. Tujuan pembangunan tembok ini untuk melindungi kota Konstantinopel agar mampu menahan serangan dari laut dan darat. Hal inilah yang membuat kota Konstantinopel sangat sulit untuk ditaklukkan. Dalam perkembangannya, Konstantinopel sering disebut sebagai New Rome atau Romawi Baru dan menjadi kota dengan aktivitas dagang terbesar yang memiliki populasi mencapai lebih dari 500.000 orang. Sehingga kesan religius benar-benar terasa di kota Konstantinopel ini. Bahkan penduduk Konstantinopel sangat mempercayai bahwa kota mereka dilindungi oleh Tuhan, khususnya Bunda Maria yang menjadi penjaga suci kota ini. Sedangkan Kaisar Bizantium sendiri dianggap sebagai wakil Yesus di dunia. Sejak berdirinya, kota ini dipandang sebagai replika dari surga bagi umat Kristen, bahkan kota ini menjadi gudang dari relik-relik kekristenan yang sangat megah pada masanya. Konstantinopel menjadi sangat berkembang karena tembok Bizantium begitu kuat dan juga kokoh. Karena tembok tersebut mengelilingi seluruh kota ini, mulai dari Bukit Acropolis di seluruh sisinya, termasuk lereng curam yang menghadap Bosporus dan juga Tanduk Emas. Tak heran jika kota ini mampu menahan serangan bertubi-tubi dari para musuhnya. Namun sejarah dari kekuatan kota ini, akhirnya bisa ditaklukkan oleh seorang pemuda yang baru berusia 21 tahun. Hal ini sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Rasulullah dan membawa pengaruh yang sangat besar bagi dunia internasional. 2. Sejarah penaklukan Konstantinopel. Meskipun memiliki pertahanan yang paling kuat pada masanya namun, akhirnya kota ini berhasil ditaklukkan oleh seorang pemuda yang berusia 21 tahun yang berasal dari Kesultanan Ottoman. Sosok tersebut adalah Sultan Mehmed II atau yang lebih dikenal sebagai Sultan Muhammad Al-Fatih. Melansir Web The Ottomans, berikut adalah sejarah penaklukan Konstantinopel pada 1453.
Konstantinopel ditaklukkan oleh tentara Ottoman di bawah komando Sultan Mehmed II pada 29 Mei tahun 1453. Penaklukan Konstantinopel dimulai pada 6 April 1453 Masehi. Di bawah pimpinan Al-Fatih, pasukan Utsmani berjumlah 150.000 pasukan dan dilengkapi dengan senjata-senjata raksasa seperti meriam basilika yang dibuat dengan teknologi paling canggih pada saat itu. Penaklukan Konstantinopel ini dilakukan dari darat, laut hingga bawah tanah. Pertempuran darat terjadi di sekitar benteng Konstantinopel. Sedangkan pertempuran laut berlangsung di perairan Tanduk Emas. Selain itu, pertempuran bawah tanah dilakukan melalui penggalian terowongan untuk meruntuhkan struktur benteng Konstantinopel. Serangan ini dilancarkan Muhammad Al-Fatih bersama pasukan Muslim selama berminggu-minggu. Namun masih belum mampu untuk menerobos kokohnya pertahanan dari Kekaisaran Bizantium. Sampai pada akhirnya, momen puncak dari penaklukan Konstantinopel terjadi ketika Al-Fatih memutuskan untuk memindahkan kapal perang Utsmani ke darat. Tujuannya adalah untuk menghindari rantai-rantai bawah laut yang dipasang oleh Bizantium untuk menghalangi serangan dari laut. Ide ini pun berhasil, karena hanya dalam semalam, sekitar 70 kapal bisa memasuki wilayah Selat Golden Horn dan melakukan serangan secara total ke jantung pertahanan dari Konstantinopel. Hingga pada akhirnya, pada 29 Mei tahun 1453, Al-Fatih bersama pasukan Utsmani dapat menaklukkan Konstantinopel secara keseluruhan. 3. Dampak penaklukan Konstantinopel. Dalam buku Sejarah Eropa terbitan tahun 2012, karya Wahyudi Jaja, keberhasilan penaklukan Konstantinopel oleh Al-Fatih dan pasukan Utsmani membawa dampak yang sangat besar bagi dunia internasional. Bahkan akibat pergantian kekuasaan dari Kekaisaran Romawi Timur kepada Kesultanan Utsmani, menyebabkan jalur perdagangan antara Eropa dan Asia Barat di Laut Tengah terputus. Hal ini kemudian membuat persediaan rempah saat itu, khususnya bagi orang-orang Kristen yang dulunya bisa didapatkan di Konstantinopel, kini tidak tersedia lagi. Akibatnya para pedagang Eropa terpaksa mencari sendiri jalur lain, demi untuk mendapatkan sumber rempah-rempah. Hal inilah yang kemudian membawa bangsa Eropa ke India dan juga Nusantara. Runtuhnya Konstantinopel menandakan berakhirnya kekuasaan Imperium Romawi yang kemudian memunculkan gerakan reformasi gereja dan juga masa Renaissance atau masa pencerahan di Eropa. Demikian sejarah Konstantinopel beserta dampak dari keruntuhannya yang kemudian membawa pengaruh besar bagi dunia internasional. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.